ini membingungkan jadinya gitu loh. Kalau memang Paulus lagi bilang dia membatalkan, kalau Yesus bilang menggenapi, karena banyak sekali ajaran-ajaran. Mana ayatnya Pak Paulus? Sebentar, maaf. Kita kalau ngomong kita harus punya dalil, punya data. Jadi kita jadi orang yang cerdas. Silakan Pak Evanta tunjukkan saya datanya di mana Paulus membatalkan Torah. Nah, kalau nggak salah itu Efesus 2 ayat 15 ya. Iya, kalau nggak dalam salah. terjemahan LAI ya. Coba, iya LAI Tapi itu bukan. Ya, makanya jangan pakai LAI, pakai ILT. Efesus 2 ayat. Ya. Membatalkan. Sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Nah, itu dia. Ini terjemahan yang tepat, Pak. Dengan melenyapkan perseteruan di dalam tubuhnya, yaitu Torah. Melenyapkan. Ada kopi, ada kompak, yaitu Torah. Melenyapkan perseteruan dalam tubuhnya, yaitu Torah tentang perintah dan dalam dogma-dogma, supaya dia dapat menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya dengan damai sejahtera. Jadi yang dilenyapkan itu adalah perseteruan di dalam tubuh, peperangan di dalam diri manusia itu yang dilenyapkan. Bisa? Jadi jangan pakai LAI gitu. Perseteruan yang dilenyapkan, Pak, bukan Torah. Lalu kalau kata Yesus, nah itu dia. Dia menggenapi. Iya, Yesus lah. Kata menggenapi bukan berarti menghilangkan. Iya, artinya sudah selesai toh. 17. Tapi tidak dihilangkan. Jangan mengira aku datang untuk membatalkan Torah atau kitab para nabi. Aku datang tidak untuk membatalkan, melainkan menggenapi. Contoh ya, Pak, contoh ya. Sebentar, tadi Bapak tanyakan tentang perjanjian baru. Contoh kalau ada pria nih, lihat perempuan, lihat aja nih ya, Pak ya. Lihat aja nih, terus di dalam pikirannya mengingini, memandang saja, itu sudah berzina, Pak. Tanpa harus melakukan hubungan badan, itu sudah berzina. Berzina berarti apa? Hukum perzinahan zaman hukum Torah dulu udah terjadi, lu dilempari pakai batu yang salah. Tapi sama Yesus enggak tuh? Dari sini bisa, Pak. Nah, itulah perjanjian yang diperbaharui. Artinya melalui Yeshua, perempuan itu kan dibawa itu kepada Yeshua. Kalau nggak salah itu di Yohanan 12 ya. Kisah Yohanes 12 ya, kita buka ya. Perempuan kedapatan berzina. Iya. Ya, yang lucunya kan perempuannya aja yang dibawakan, padahal berzina itu 2 orang gitu loh. Mana satu lagi laki-lakinya kan gitu ya. Jadi teruslah perempuan yang dipersalahkan waktu itu. Coba ayat yang ke-8 tuh. Nah. Ada satu perempuan yang jadi perempuan itu dibawa ke Yeshua. Kedapatan berzina, dia dibawa ke Yeshua. Nah, karena perempuan itu bertemu kepada Yeshua, maka Yeshua memberikan kesempatan dia tidak dihukum. Nah, makanya ada rasa syukur sama perempuan itu karena dia bertemu Yeshua lah, dibawa oleh para ahli kitab, ahli Torah, membawa perempuan yang berzina itu. Sebentar ya. Bukan ini kayaknya, bukan memberi kesempatan perempuan itu. Yohanes 8. Sebentar, Pak. Jadi ini nih ahli kitab
orang Farisi, dibawalah wanita yang tertangkap basah dalam perzinahan. Ini satu kejanggalan ya. Kenapa hanya perempuannya saja yang dibawa? Karena berzina itu harusnya 2 orang. 3 orang. Mungkin sudah dilempari batu yang lakinya mungkin. Nah, cuma 1. Ya. Nggak dicatat, Pak. Nggak tercatat. Jadi kita nggak usah bahas yang tidak tercatat ya. Namanya dia mau menguji. Terus di situ dibilang tertangkap basah sedang berzina. Di dalam Torah Mose, nah ini Torah Mose, kepada kami agar wanita-wanita semacam ini dirajam. Wah, wanita-wanitanya aja yang kena salah, Pak. Laki-lakinya nggak ada kena salah. Ya. Nah, lalu Yesus apa, Pak? Dia cuman nulis-nulis di tanah, ya kan, membungkuk. Tetapi sambil membungkuk, Yesua menulis di tanah dengan jarinya, seakan-akan tidak memperdulikannya. Ya. Dan ketika mereka terus menanyai dia dengan badan menegakkan, dia berkata kepada mereka, siapa di antara kamu yang tidak berdosa, biarlah dia yang pertama melemparkan batu kepada wanita itu. Ditanya, Pak, semua udah pegang batu nih, Pak, mau melempari. Itu hukum Mose, harus terjadi, dan itu dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Tapi Yesus datang memperbaharui perjanjian ini, Pak. Lalu apa yang terjadi? Ini yang bilang ini, Pak, adalah orang yang tidak pernah melakukan dosa. Tangkap dulu ya, Pak. Paham dulu ya, Yesua nggak pernah melakukan dosa. Kalau dari statement ini, Yesua bisa nggak melempari perempuan itu? Punya hak nggak Yesua? Bisa, Pak. Karena Yesua nggak berdosa. Tapi dicinta siapa di antara kamu yang tidak berdosa, biarlah dia yang pertama melempari batu. Ya. Itu lalu apa yang terjadi? mengesampingkan hukum Musa nggak secara tidak langsung? Nggak ada. Yesus cuma nanya, siapa di antara kamu yang tidak berdosa, biarlah dia yang pertama melemparkan batu kepada wanita itu. Yesus cuma nanya itu kok. Kenapa dia tidak melempari? Dia tidak berdosa? Apa dia menganggap hukum Musa itu nggak harus ditaati? Tidak. Dia kan bilang, dan dengan membungkuk dia menulis lagi di tanah. Lalu setelah mendengar dan karena ditemplak oleh hati nurani, mereka pergi satu persatu. Nih, Pak. Jadi nurani itu harus berbicara kalau sebagai orang percaya. Batin itu harus berbicara. Itu harus percaya. Kecuali bukan orang percaya, Pak. Ya. Itu ya nurani, Pak, ya. Bingung sebenarnya tadi. Ini sebenarnya contohnya jadi bagus dari sekali. tua-tua sampai terakhir, dan Yesus ditinggalkan sendirian juga wanita itu yang berdiri di tengah-tengah. Lalu Yesus bilang, hai wanita, di manakah mereka orang yang mendakwamu itu? Tidak adakah yang menghukum engkau? Perempuan itu tinggal berdua nih sama Yesus. Bilang ada, tidak Tuhan. Lalu Yesus berkata kepadanya, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan janganlah berbuat dosa lagi. No sin, no more sin. Jadi Yesus kan tidak membatalkan hukum Torah, tetap. Jadi apa tadi? Nggak apa-apa. Tidak membatalkan, jadi ngapain? Inilah penggenapan atas kasih karunia dia. Dia memberikan kesempatan bagi orang yang berdosa, Pak. Kalau orang itu mau datang kepada Yesus. Jadi di satu sisi perempuan ini beruntung dibawa oleh ahli Torah, orang-orang Farisi itu menghadap kepada Yesus. Akhirnya dia apa? Menerima hukum keselamatan, kan? Berarti dia jadinya apa? Keselamatan, Pak. Maksud saya tadi kan ada penjelasan sebelumnya dari Pak itu juga tadi.
Iya, dari Pak Daniel tadi kan bilang bahwa hukum Taurat itu masih harus kita lakukan, kita taati semua toh. Sedangkan di sini kan secara tidak langsung, Iya. terserahlah masalah membatalkan kah atau memperbaharui kah, artinya kan berarti nggak berlaku lagi. Taurat itu nggak kita lakukan lagi. Sementara tadi dikatakan kita masih harus lakukan Pak. Taurat ini. Iya. Memangnya Yesus datang tidak membatalkan hukum Torah, tapi menggenapinya. Bedakan Pak antara mengikuti hukum Torah dengan pengampunan. Ya, jangan kira Yesus itu datang untuk meniadakan hukum Torah, membatalkan. Ya, Menggenapi maksudnya gimana? Menurut Ibu Yesus berarti? datang menggenapi sebenarnya lebih berat lagi Pak. Tadi seperti saya bilang tadi, ketika Selesai laki-laki berarti, memandang, tidak ditambahin pun. Contoh ini angka 7 tambahin 1 jadi genap. Berarti sebenarnya lebih genap, lebih berat lagi sebenarnya. Coba Bapak. Bukan, kalau contoh Sebentar ya, di mana tuh ayatnya? itu Sebentar. Ah. Sebentar. Contoh yang tadi tuh perempuan itu sudah melakukan, sudah berhubungan. Nah, kalau ini kan setiap laki-laki yang mengingini perempuan dan berzina di dalam dirinya. Contoh lah Pak, Bapak lihat saya, ya kita belak-belakan aja ya, orang dewasa lah. Ya, lihat wanita yang seksi gimana gitu. Nah, ada hasrat untuk mengingininya. Itu sudah berzina. Kalau menurut kitab suci ya, firman Tuhan yang bilang ya. Ayo teman-teman, di mana yuk? Bantu ayatnya Pak Worsifer, di mana ayatnya itu yuk? Jadi perempuan juga jangan selalu memancing supaya orang berbuat zina, laki-laki berbuat zina. Anda pun berdosa juga di situ, bersalah. Ya kan? sebenarnya saya jadi agak apa, makanya saya bilang tadi nggak sinkron itu. Dari penjelasan sebelumnya kan dibilang hukum Taurat itu masih tetap berlaku, sementara dari yang Yesus lakukan ini seperti tidak mentaati hukum Taurat. Sepertinya Iya. kedengarannya demikian Pak Eva tadi. Makanya ya baik Bapak maupun saya, kita masih perlu banyak belajar. Dan sebetulnya memang tidak dibatalkan Pak. Ya, kan Yesus sendiri ini kan guru Torah Pak. Dia guru Torah. Jadi semacam kalau undang-undang kita di hukum di negara kita ini, mungkin setelah kedatangannya itu hukum itu tidak dibuang, tapi direvisi Pak, diperbaiki gitu. Dia lebih memperbaiki. Nah, ini Pak. Berarti masih harus dilakukan atau tidak? Dengar Pak, ini Pak Evata, coba lihat Pak. Iya. Matius 5 ayat 28. Namun aku berkata kepadamu bahwa setiap orang yang memandangi seorang wanita dengan bernafsu terhadapnya, dia sudah menzinainya dalam hati. Berarti apa Pak? Ini udah melanggar Torah yang ketujuh kan? Dalam 10 hukum. Memandangi saja. Ini kan makin berat Pak. Baru memandangi aja loh Pak. Belum membuahi. Kalau iya, Itulah maksud saya kata kalau itu menggenapi, Pak. nggak ada problem. Kalau itu nggak ada problem. Maksud saya tadi kan tentang apakah hukum Taurat itu masih harus dilakukan. Ini kan pertanyaannya. Ya masih lah Pak. Ini Sedangkan- Bapak harus lakukan ini kan? Itu. Kan nggak cuma Masih berlaku. yang seperti itu maksudnya. Nah Bapak berat kali ya dengan kata perzinahan ini ya Pak ya. Enggak, kalau itu sudah nggak ada masalah. Yohanes Saya Pembaptis cuma juga dibunuh Pak. Yohanes Saya Pembaptis itu cuman dibunuh karena dia apa saja tentang apa tadi kan sudah dibilang hukum Taurat itu digenapi lah, taruhlah kita nggak ikuti yang ini terjemahannya
yang Paulus katakan dibatalkan tapi digenapi. Kalau yang saya pahami itu digenapi itu artinya ya sudah genap sudah. Genap itu artinya sudah selesai ya, gitu kan. Baru mulai kita hidup di bawah hukum kasih karunia. Kan begitu sebenarnya. Enggak. Ya, Enggak, bukan begitu Pak. Contoh gini Pak, di satu sekolah nih ya, adalah kita ibaratkan orang ke sekolah, peraturannya ada 5, pakai dasi, tidak berantem, tidak merokok. Ini peraturan di sekolah. Terus ada anak yang bisa melakukan ini. Dia pakai dasi, dia harus berdasi, terus dia tidak merokok, dan dia berhasil tidak berantem di sekolahnya. Ini peraturan di sekolah Pak. Kira-kira kalau ada anak yang berhasil melakukan perintah di sekolah ini Pak, kira-kira peraturan ini batal apa enggak Pak? Kalau selama nggak ada peraturan Saya yang harus diperbaharui, menganalogikan. nggak ada. Ya, berarti nggak batal kan Pak? Kalau nggak ada yang diperbaharui ya. Walaupun ada murid yang lulus melakukan 3 perintah itu di sekolahnya, peraturannya nggak batal kan Pak? Bisa nggak Pak? Ya. Masalahnya itu kan begini. Kalau yang membuat beda kita di bawah hukum Itu Taurat dengan analogi, di bawah Bapak. hukum kasih karunia. Hah? Repot Pak kalau kita terus bilang hukum. Ya, makanya tadi si perempuan yang berzina itu dia dapat hukum kasih karunia. Karena Dia kan dapat kasih karunia, ditulis dia dapat pengampunan. di dalam Beda, tulisannya Pak. Ini Paulus. konteks yang Bapak tanya, Hmm? tulisan Ini Paulus loh. kalau melalui LAI Pak itu salah. Iya. Kalau Jadi jangan masa semuanya salah. Gini loh, Fata gini. Bagaimana menjelaskan itu menggenapi itu kok bisa menjadi dibatalkan? Menggenapi itu udah terbalik itu. Kalau membatalkan itu berarti meniadakan kan? bukan meniadakan itu artinya dianggap tidak pernah ada. Oh. Itu meniadakan. Jadi Kalau membatalkan itu, contohnya ada hukum, lalu dibatalkan hukum itu nggak jadi, itu membatalkan. Dibatalkan itu artinya kekuatan hukum itu tidak punya kekuatan lagi. Itulah dibatalkan. Makanya dibilang sama Paulus kan, karena tidak ada satupun yang bisa melakukan hukum Taurat dengan sempurna. Kalau dia sudah lakukan 9, 1 tidak dilakukan, tetap mati semua. Kan kata ibu tadi kaitannya hidup kekal. Jadi kan tujuannya sebenarnya, kalau kita masih hidup di bawah hukum Taurat, maka kita tidak akan bisa sampai kepada Bapa di sorga. Itu dibilang. Makanya dianggap sudah genap sudah. Makanya sekarang kita cukup hidup di bawah hukum kasih karunia. Apa itu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama? Kan begitu yang bagaimana maksudnya. Anda mengasihi Tuhan? Sebentar saya tanya. Mengasihi Tuhan? Mengasihi Allah. Iya, gimana cara Anda mengasihinya? Wih, banyak sekali caranya. Contoh apa? Gimana caranya? Satu aja saya tanya. Dengan saya melakukan firman-Nya itu mengasihi. Sekarang firman untuk sunat, firman nggak itu? Firman untuk sunat itu perjanjian. Masuk firman. Perjanjian antara Allah dengan Abraham toh. Dan keturunan Firman apa, Abraham. Nah, Anda bagian keturunan Abraham atau tidak? Kalau Paulus menjelaskan Kata keturunan Abraham atau tidak? kalau saya pribadi masih ragu. Saya dibilang keturunan Abraham. Karena Alkitabnya kan bilang keselamatan itu harusnya untuk bangsa Israel, tapi karena Israel menolak, sampailah kepada bangsa lain. Artinya kan ada banyak bangsa berarti. Iya.
Nah itu. Lalu kita ini turunan dari mana, Bang? Selain Abraham itu, adakah manusia lain yang diciptakan? Di dalam kitab Kejadian bisa nanti coba dibaca. Memang ada agak unik. Tiba-tiba di situ Allah ada di dalam Alkitab itu dibilang ada anak-anak Allah, entah dari mana anak-anak Allah itu. Biar nggak ngeblur Pak, jejak rohaninya buang tuh kata Allah. Sementara ini belum bisa karena kan belum Bapak dapat keyakinan toh. Ya sayang lah, makanya Bapak nggak akan bisa. 200 firman saya bagikan malam ini Bapak nggak bisa terima. Bukan, maksud saya kan Tapi justru tetap, ya. untuk mendapat keyakinan, kan kita nggak bisa tinggalkan yang kita sudah pahami bertahun-tahun, tiba-tiba kita dapat suatu Saya pemahaman bisa, Pak. baru ini di situ. Saya Pak Daniel bisa. Pilihan kok semuanya Pak. Hidup ini pilihan. Ulangan 30 itu pilihan. Kita yang memilih atau Bapak yang memilih? Ya kita yang pilih. Nah itu dia, di Alkitab Bapak yang memilih. Itu yang Kita buat menerima bingung lagi pilihan tuh. itu. Hah? Iya. Bapak pilih, tapi kalau kita nggak membawa pilihan, ayo. Izin itu host, izin Ibu host, izin Pak Samuel tolong dinaikkan aja Pak host. Saya juga mau bicara sama Pak Samuel. Boleh ya? Gitu. Saya bukan nggak mau, tapi memang karena sudah larut, Bapak Ibu. Besok kita lanjut lagi, kita live jam 10 lagi, jam 10 malam sampai jam 12. Besok kita lanjut lagi, karena saya ini masih di luar kota dan kami besok pagi harus pulang. Gitu. Besok ya Aldo ya. Oke, Pak Evata direnungkan saja sama malam ini. Oke. Ya. Oke. Ya, terima kasih banyak. Biarlah kasih karunia dari Elohim Israel menyertai kita mulai malam hari ini, besok dan Maranatha. Amin. 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 Bapak Yahweh yang Terima berkati. kasih. Amin. Shalom, Bapak yang berkati. Shalom. Shalom.